Kalau untuk teknik industri yang tentang listrik nih Pak, apakah itu juga ada di Al-Quran juga Pak? Ada dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 20, teknik industri hal tentang listrik yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, yakadul barqu yakhtafu absaruhum kullama adha'a lahum masyau fi wa idza adlama alaihim qamu, dan seterusnya, yang artinya kira-kira berbicara tentang hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu, dan bila gelap menimpa mereka, mereka berhenti. Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia melencapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Ini jelas itu tentang listrik ya. Berbicara tentang kelistrikan, bahwa teknologi listrik itu sangat diperhatikan juga dalam Al-Quran, dan teknik industri kemudian mengembangkan hal tersebut dalam keilmuan teknik industri seperti itu. Oke, berarti kalau sekarang ini ngomongin soal objek utamanya juga nih Pak. Kalau dari disiplin ilmunya teknik industri sendiri, apakah memang apa saja nih Pak objek utamanya sebenarnya? Objek utama dari disiplin ilmu teknik industri adalah sebuah sistem terintegrasi yang terdiri dari manusia, dan dalam Islam manusia bertindak sebagai subjek dan juga objek. Dalam industri, manusia diletakkan sebagai objek, yaitu sesuatu yang dipelajari untuk mencapai tujuan, yaitu hasil yang maksimal. Tujuan dipelajari manusia bukan untuk mencapai perbaikan kualitas manusia, tetapi mencapai perbaikan kualitas sistem dengan menjaga manusia sebagai operator. Juga hal-hal yang bersifat material ya, di Al-Quran juga ada dijelaskan dalam Al-Hadid ayat ke-25 tentang besi ya. Itu industri besi ada di Al-Hadid ayat 25. Wa anzalnal hadida fihi ba'san syadidan wa manafi'u linnas wa liya'lamallahu may yansuruhu wa rusulahu bil ghaib innallaha qawiyyun aziz. Seperti itu. Itu ada berkait dengan besi. Kemudian objek lainnya informasi ya, dalam teknik industri bermakna segala hal yang berhubungan dengan penyampaian berita, baik mengenai keadaan suatu ini Mbak, sistem kerja yang telah terbangun, atau juga berita tentang luar sistem kerja yang berakibat pada sistem kerja tersebut. Nah, Islam sangat menganjurkan pemeluknya untuk tidak kuper, tidak kudet ya, seperti itu, karena salah satu permasalahan umat Islam saat ini adalah lemahnya pengetahuan dan mengakibatkan menjadi kuper, kudet seperti itu kan. Nah, itu harus selalu kemudian membaca, memahami fenomena yang ada di sekitar, dan belajar lebih dalam. Peralatan juga menjadi objek teknik industri. Kemudian energi, dan energi sangat banyak dibicarakan dalam Al-Quran, terutama Quran surat Al-Maidah ayat 2 mengatakan bahwa dengan energi kita bisa menolong orang lain. Contoh listrik tadi kan pengembangannya dalam menolong orang juga, menyinari, dan kita bisa siaran karena ada listrik. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Dan janganlah tolong menolong kamu dalam mengerjakan, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, seperti itu. Jadi banyak sekali yang bisa kita pahami dari perspektif Al-Quran, dan objek-objek material teknik industri itu sangat, objek-objek utamanya ada dalam Al-Quran dibicarakan seperti itu. Berarti memang manusia, material juga itu sebagai objek utama dari teknik industri. Informasi, peralatan ya, peralatan sebagai objek kajian ilmu teknik industri, segala sesuatu yang dapat dipakai untuk memudahkan pekerjaan. Jadi prinsipnya tadi efisiensi, efektivitas, mempermudah manusia. Berarti kalau selain objek utama sendiri, objek utama kan memang sudah disinggung atau bahkan sudah dibahas di Al-Quran sendiri. Kalau untuk yang lainnya Pak, kayak mungkin ada prinsipnya atau apa gitu juga disinggung juga nggak Pak? Oh iya, prinsip-prinsip teknik industri bisa kita lihat dalam Al-Quran pun disinggung, yaitu prinsip tekun dan rajin contohnya. Ya, itu dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 149. Dan kata Allah, kamu pahat sebagian dari gunung-gunung untuk dijadikan rumah-rumah dengan rajin, dengan cara yang teliti, yang detail, seperti itu kan. Kemudian dalam Al-Muzammil ayat 8 itu juga disampaikan oleh Allah bahwa sebutlah nama Tuhanmu dan beribadalah kepadanya dengan penuh ketekunan. Itu kan prinsip tekun dan rajin. Kemudian ada prinsip efisiensi biaya, atau tidak boleh mendekati hal-hal yang boros, karena yang boros itu kan pekerjaan setan, dan kita bagian dari setan. Itu di Al-Isra ayat 27. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura, seperti itu kan. Sungguhnya pemboros-pemboros itu saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada
kebutuhannya. Itu seperti itu. Ada lagi prinsip pengendalian dalam Al-Baqarah ayat 164. Kemudian prinsip pengawasan, wa inna alaikum lahafidhun dalam Al-Quran surat Al-Infitar ayat 10. Padahal sungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu. Ada prinsip keseimbangan. Itu prinsip-prinsip yang ada dalam teknik industri, dan itu bisa diderivasi juga dari Al-Quran, diturunkan dari Al-Quran, bisa kita lihat seperti itu. Oke, berarti memang bisa dibilang kita juga bisa beracu di Al-Quran juga ya Pak. Iya. Walaupun dalam artian itu ilmu pengetahuan dan lain sebagainya yang kita juga punya acuan sendiri, tapi memang sebenarnya itu semua sudah dibahas di Al-Quran secara detail bahkan ya Pak ya. Untuk bahkan semakin bisa dibilang besi, logam dan lain sebagainya pun secara detail juga Ada. disebutkan di situ ya Pak ya. Ya. Oke. Berarti memang kalau untuk prinsip-prinsipnya seperti ada prinsip jangan boros atau efisiensi biaya, itu sesuai sekali dengan Sesuai prinsip sekali dari dengan prinsip Al-Quran, dan menjauhi pemborosan karena itu perbuatan setan seperti itu kan. Oke. Ya. Dan kalau memang ngomongin tentang teknik industri sendiri, kalau untuk kita sebagai umat manusia Pak kan, ya seperti yang kita tahu teknik industri memang banyak sekali dibutuhkan. Nah, tapi kalau kita perdalam lagi nih Pak tentang si teknik industri sendiri, manfaatnya seperti apa Pak? Manfaatnya sangat luar biasa bagi kehidupan manusia, yaitu terutama sebagai hasil dari proses berpikir dan pencarian yang luar biasa dalam keilmuan. Teknik industri tentu diarahkan untuk pertama melayani manusia. Oke. Teknik industri akan memberikan solusi yang lebih efektif Mbak dan efisien dalam berbagai proses produksi, termasuk dalam hal penggunaan mesin, Iya. material tadi kan, waktu, sumber daya manusia, informasi dan sebagainya. Jadi pemanfaatan yang luar biasa itu akan muncul ketika teknik industri mampu memiliki manfaat yang luar biasa dalam pembuatan sistem kerja yang efektif dan efisien agar produksi barang misalnya di pabrik berjalan lancar.